Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini yaitu tentang harta, atau dalam Al-Quran sering disebut al-mal. Jamaknya adalah al-amwal, yang secara arti bahasa artinya adalah cenderung, condong, doyong, miring, senang, simpati, membantu, dan berbagai macam arti secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, al-mal adalah sesuatu yang menurut tabiatnya orang merasa senang dengannya dan memungkinkan mengawetkannya dalam kurun waktu tertentu sampai ketika diperlukan pada waktunya nanti. Artinya secara khusus al-mal itu adalah kebutuhan. Pada waktu tertentu kita membutuhkan itu semua. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah. Apa saja al-mal itu? Dalam Al-Quran disebut yang pertama seperti dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, cinta kepada yang disukai, minan nisa, dari perempuan-perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak yang dikumpulkan, minadz zahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak, wal khailil musawwamati, dari kuda pilihan yang ditambatkan, wal an'ami, binatang ternak, wal harth, dan sawah-sawah, kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayati dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baiknya tempat kembali. Ikhwatul iman, perlu diketahui di dalam Al-Quran kata al-mal itu disebut 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surat. Tentu jumlah ini banyak. Bahkan dari 86 kalimat mal itu 25 berbentuk mufrad dan 61 berbentuk jamak. Mal itu hanya 25, artinya harta. Al-amwal itu 61, artinya harta-harta. Betul iman, kalau kita melihat secara kebahasaan, kenapa kalimat dalam Al-Quran harta itu lebih banyak menggunakan al-amwal ketimbang al-mal? Jadi sebagai contoh, dalam Al-Quran ada kalimat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Surat At-Taghabun. Harta-harta kalian ini mempunyai makna bahwa harta itu kepemilikannya tidak khusus dan otomatis hanya oleh seseorang saja. Harta-harta kalian
Satu. Jadi harta itu pasti ada keterkaitan dengan orang lain. Tidak bisa. Sekalipun ada ayat 25 ayat itu menggunakan harta malun, tapi kesananya itu menggunakan idofat atau sandaran. Satu, malullah, harta Allah. Kedua, malukum, harta kalian. Atau maluka, hartamu. Kemudian amwal juga lebih banyak menggunakan domirnya itu jamak, banyak. Amwalukum, harta-harta kalian, bukan harta-hartamu. Ini menunjukkan harta itu tidak mutlak kepemilikan seseorang. Sekalipun ada harta yang kita miliki, sebenarnya seperti halnya kita ketahui, sering disampaikan, bisa jadi itu adalah ada hak orang lain, tetapi kebetulan kita yang sebagai distributornya. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita mesti memahami konsep harta dalam Islam. Jangan sampai menimbulkan satu harta itu kikir atau bakhil. Sebab bakhil atau kikir itu penyakit yang jelek, yang melekat pada seseorang. Apalagi kalau seorangnya itu adalah seorang muslim, maka dianggap jelek. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ittaqus syuh fa inna syuha mangkana ahlaka qablakum. Takutlah kalian kepada asyuh ay al-bukhlu, yaitu kekikiran. Sabab fa in syuha, karena kekikiran itu, bakhil itu, halakaman kana qablakum, telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Khatul iman, pemirsa rahimakumullah. Artinya bahwa sekali lagi, harta itu bukan mutlak secara terikat khusus itu milik seseorang. Sehingga betul dalam Al-Quran disebutkan, likai latakuna daulatan bainal agniya. Jangan sampai harta itu hanya berputar di antara orang kaya saja. Betul, yang banyak hartanya itu orang kaya, orang yang punya. Tapi bagaimana makna amwal, harta-harta kalian itu tidak hanya berkeliling hanya di antara orang kaya. Disitulah ada konsep yang disebut konsep zakat. Fatul iman, pemirsa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Salah satu faedah untuk apa harta itu, kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun, harta wal banun dan anak-anak kalian, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta itu perhiasan. Maka tidak salah dan tidak kaget kita sering melihat harta ini sering dimunculkan dari seseorang dengan banyaknya dan menjadi sebuah kebanggaan dari seseorang dari harta itu, karena memang menjadi sebuah perhiasan. Seolah-olah kalau orang tidak punya harta, apalah bentuknya, apa itu kendaraan, apa itu tanaman, apa itu rumah, apa itu gaji atau apa, itu sering menjadi sebuah kebanggaan. Fatul iman, pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak mengapa seorang muslim mempunyai harta, tidak diharamkan. Orang-orang muslim kaya, tetapi hati-hati bahwa harta itu jangan sampai menjadi duri bagi dirinya ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Kenapa? Sebab bisa jadi harta yang tidak dikeluarkan
kewajibannya dan itu hak orang lain, maka itu akan menjadi malapetaka bagi dirinya, termasuk malapetaka di dunia. Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian itu bisa melalaikan kalian untuk zikir kepada Allah. Itu kan gambaran harta menjadi sebuah gambaran melalaikan zikir kepada Allah. Pemayam andalika, kalau itu terjadi, faulaika humul khasirun, dia orang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Mestinya harta itu menjadi sebuah wasilah, sebuah perantara bagaimana kita bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakarub dengan harta? Karena menempatkan harta bukan kepemilikan mutlak bagi dirinya, karena hakikatnya harta itu adalah karunia atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menempatkan itu ikhwatul iman, yang terpenting bagaimana menempatkan harta sebagai rizki, kenikmatan, keutamaan, fadilah, dan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kemutlakan, kepemilikan mutlak dari harta itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi itu pun sama punyaan Allah Subhanahu wa taala. Fatul iman, pemirsa rahimakumullah, hati-hati, harta yang kita miliki hakikatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, khusus umat muslim yang diberikan amanah. Nah, harta juga menjadi sebuah amanah, titipan yang ketika dititipkan oleh Allah kepada kita mesti menjadikan harta itu aman bagi diri kita yang dititipi oleh Allah, supaya tidak menjadi sebuah malapetaka di dunia, al-khosirun tadi, dan nanti di akhirat rugi, dan jangan sampai menjadi malapetaka bagi orang lain. Artinya bahwa supaya harta jangan sampai hanya berkeliling di antara orang kaya, ada kepedulian kepada orang lain dengan membantu orang lain yang berkekurangan dengan harta itu. Fatul iman, pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi hati-hati dengan harta. Kita tidak dilarang untuk kaya, sekali lagi untuk banyak harta, tapi bagaimana memanfaatkan harta itu di jalan Allah. Jadikan ekonomi sebagai fondasi bagi kita untuk bisa berjuang di jalan Allah. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Kita bisa membaca sejarah bagaimana para sahabat Rasul. Ambil satu saja, sahabat Rasul al-mubashiruna bil jannah yang dikabari untuk masuk surga 10 orang itu. Dari 10 itu ternyata kurang lebih 9 orang adalah para sahabat yang kaya secara materi, kaya secara harta, dan mereka dijamin untuk masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya dengan memanfaatkan harta itu untuk perjuangan di jalan Allah. Insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan membahas tentang manfaat harta, di antaranya untuk berzakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.